Halo semuanya, ya ending dari Ultra Galaxy Fight The Destiny Crossroad menandakan kalau masih akan ada Ultra Galaxy Fight lagi selanjutnya. Tentu saja melanjutkan pertarungan Ultraman melawan Absolutian yang sebelumnya kita kira akan selesai di UGF 3C, tapi ternyata tidak. Kelanjutan konflik Ultraman dan Absolutian ini sangat menarik karena belum pasti juga kalau Absolutian akan menang atau Ultraman kah yang akan menang. Beda dengan musuh-musuh selama ini, sebut saya kayak Ultraman Belial, Treyarch, dan lain-lain yang mereka murni jahat yang akhirnya harus dikalahkan. Apalagi Belial yang dikalahkan dengan bantuan Ultraman Noah yang adalah Ultraman terkuat. Dan saat pertarungan melawan Absolutian, Ultraman Noah akhirnya muncul lagi. Namun bedanya dia tidak membantu Ultraman mengalahkan Absolutian, melainkan ingin menyatukan kedua pihak ini lewat Ultraman Reboot dan Absolute Titan. Meski begitu, Absolute Tartarus sepertinya tidak akan mundur melawan para Ultraman dan merebut negeri cahaya. Bahkan setelah Ultraman terkuat dan Ultraman King ikut menghentikan mereka. Meskipun sebenarnya King juga sama dengan Noah, mereka ingin Absolutian dan Ultraman berdamai, yang artinya Absolutian ini berbeda dengan musuh-musuh yang pernah mereka lawan selama ini. Dan hasil dari pertarungan mereka kemungkinan akan ditunjukkan di season selanjutnya. Alias pertarungan Ultraman melawan Absolutian ini terbagi jadi 3 mini series, yaitu Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy yang mengenalkan Absolutian pertama kali, dan Ultra Galaxy Fight The Destiny Crossroad menjadi awal pertempuran Ultraman yang melindungi negeri cahaya dari Absolutian. Namun endingnya tidak benar-benar memberikan hasil siapa yang menang atau kalah, ditambah lagi dengan misteri baru yang akan menghubungkan cerita selanjutnya. Apalagi di pihak Absolutian masih ada satu lagi Absolutian yang masih belum muncul, yang biasa kita sebut sebagai Absolutian keempat. Dan di salah satu episode UGF 3C, Tartarus mengatakan bahwa ada salah satu dari mereka yang disebut sebagai Lord akan bangkit suatu hari nanti, dan mereka harus segera mendapatkan negeri cahaya sebelum itu terjadi. Yang harusnya Lord Absolutian di sini sangat kuat. Jika saja dia bangkit sebelum konflik Absolutian dan Ultraman selesai, bisa saja dia akan jadi Absolutian terkuat yang pernah ada dan menjadi musuh baru untuk para Ultraman. Sementara di pihak Ultraman, sang raksasa legendaris Ultraman Noah telah muncul, dan sudah jelas kalau dia tidak ingin melawan Absolutian dengan tujuan mengalahkan seperti dia mengalahkan Darkzagi yang memang harus dikalahkan. Artinya Noah tahu kalau Absolutian dan Ultraman tidak seharusnya saling berperang, hingga akhirnya Noah pun pergi lagi. Cuman kemungkinan dia masih memperhatikan bagaimana konflik Ultraman melawan Absolutian ini akan berakhir. Walaupun kalau Noah harus melawan langsung Absolutian pun dia bisa menang dengan mudah kalau melihat pertarungannya dengan Absolute Titan dan Ultraman Reboot, yang bahkan di sana dia menggunakan wujud lemahnya untuk membuat Reboot dan Titan bekerja sama. Belum bisa dipastikan juga kalau saja Lord Absolutian muncul, apakah Noah akan kembali untuk melawannya. Cuman langkah terakhirnya sudah diserahkan pada Reboot dan Titan ketika ia menyampaikan pesan ke mereka berdua, walaupun tidak ditunjukkan dengan jelas apa pesannya. Yang jelas, Reboot setuju dengan Noah untuk bekerja sama dengan Absolutian, sedangkan Titan yang bangga sebagai Absolutian tidak setuju, walaupun dia kurang yakin dengan itu. Alias, Titan sedang bimbang apakah harus mengikuti arahan dari Noah atau terus bertarung sebagai seorang Absolutian. Dan itulah yang membuatnya diejek Diablo, karena Titan yang dikenal sebagai Absolutian sejati malah bekerja sama dengan Ultraman. Meski begitu, ini sudah bisa jadi awal bagaimana konflik Absolutian dan Ultraman ini akan berakhir, yaitu mereka berdua pada akhirnya akan bekerja sama atau berdamai, dan kuncinya ada pada Ultraman Reboot dan Absolute Titan yang harusnya nanti mereka akan bertemu lagi. Salah satu yang di luar dugaan di UGF 3C adalah timelinenya. Sebelumnya kita mengira kalau kejadiannya akan berada setelah series Ultraman Trigger, lebih tepatnya setelah movie Ultraman Trigger episode Z. Karena sebelumnya ada rumor kalau Ultraman Trigger dan Triggerda akan membantu para New Generation melawan Absolutian. Bahkan Trigger menjadi ketua baru dari New Gen, yang ternyata gak kejadian ya. Itu juga kenapa jangan percaya semua rumor ya. Ada yang benar-benar kejadian, tapi ada juga yang enggak. Walaupun untuk rumor Trigger menjadi ketua New Gen ini gak benar, dan lebih cocoknya emang begitu. Biarkan saja Ultraman Ginga yang jadi ketuanya, karena orang yang membentuk tim ini adalah Ultraman Ginga juga. Sebagai gantinya, karena Ultraman Trigger tidak muncul melawan Absolutian,
Cara menghubungkannya adalah ternyata timeline di UGF-TRC berada di pertengahan series Ultraman Trigger, yaitu di episode ke-11, di mana waktu itu Trigger sedang melawan Carmilla dan mengirim Kengo ke masa lalu, yang mana itu akan menjadi awal di mana Trigger berubah menjadi raksasa cahaya dan kemunculan dari Evil Trigger, karena ceritanya memang terhubung. Di akhir UGF-TRC, Tartarus yang menyerang Ultraman King dengan tidak sengaja tersedot ke lubang yang mengirimnya ke universe Ultraman Trigger bersama Diaboro. Dan kebetulan mereka memang ingin datang ke dunia ini untuk merebut Eternity Core yang sebelumnya sudah mereka analisa di Absolute Palace. Kalau Ultraman Trigger tidak berperan di UGF-TRC, ada kemungkinan kalau dia akan muncul di UGF selanjutnya dengan timeline setelah Ultraman Trigger episode Z atau setelah Kengo kembali bangkit dari Eternity Core. Apalagi kalau dihubungkan dengan Ultraman Decker, timelinenya adalah 10 tahun setelah series Ultraman Trigger, yang tentu saja ada banyak hal yang bisa dilalui Trigger di sela-sela waktu itu. Salah satu kemungkinannya adalah ikut melawan para Absolutian. Selain itu, di Decker, Trigger akan mendapatkan senjata baru, The Golden Blade Ultra Dual Sword, walaupun belum diketahui ini pedangnya dari mana. Harusnya bakalan dijelasin nanti di series Ultraman Decker ya. Dan kalau aja Ultra Galaxy Fight akan dilanjutkan, UGF selanjutnya harusnya akan berhubungan dengan Ultraman Decker. Entah bagaimana caranya dan di mana letak timelinenya. Contohnya UGF The Absurd Conspiracy, timelinenya adalah sebelum series Ultraman Z, di mana pada endingnya Z akan mengejar Genegar yang mencuri Ultra Medal. Kejadian itu berlanjut ke episode 1 series Ultraman Z, di mana Z juga sedang mengejar Genegar bersama Zero. Atau dengan kata lain, kejadian di series Ultraman Z adalah setelah kemunculan Absolute Tartarus di UGF-TAC. Sedangkan di UGF-TRC, Ultraman yang akan berhubungan dengan ceritanya adalah Ultraman Trigger dengan timeline di pertengahan seriesnya di episode ke-11. Jadi kemungkinan UGF selanjutnya akan dihubungkan dengan series Ultraman Decker. Cuman untuk timelinenya yang masih belum tahu, entah itu sebelum seperti Z atau di tengah seperti Trigger. Sebelum-sebelumnya juga ada rumor kalau kemunculan Sophia disebabkan Absolute yang keempat yang ingin menyingkirkan Decker karena menggagalkan rencana Absolutian. Walaupun kemungkinan besar rumor ini gak benar ya, dan rumornya juga udah agak lama. Cuman kalau dihubungkan masuk akal juga, karena itu bisa jadi timeline kejadian UGF selanjutnya yang berada sebelum series Ultraman Decker dan setelah series Ultraman Trigger. Atau lebih simpelnya, UGF-TAC adalah sebelum Ultraman Z, UGF-TRC adalah di tengah Ultraman Trigger, dan next UGF adalah setelah Ultraman Trigger namun sebelum Ultraman Decker, yang selisih timelinenya itu adalah 10 tahun. Ultraman lain yang berperan lumayan penting kalau membahas soal timeline adalah Ultraman Z ya, karena dia sempat muncul di Ultraman Trigger episode Z alias setelah UGF-TRC, di mana waktu itu Z sudah bersama Haruki yang tidak ada pas UGF-TRC. Artinya saat melawan Evil Trigger pun Ultraman Z sebenarnya sudah bisa menggunakan form Death Humorous Claw yang didapatkannya di UGF-TRC. Ingat, itu semua hanya teori dan spekulasi saja. Jadi kalau kalian ada pendapat lain, boleh banget tuliskan itu di bawah, oke? Subscribe buat yang belum, di depan ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.